Di awal film kita diperlihatkanlah sebuah kota yang sudah terbengkalai. Tiba-tiba saja mobil sheriff berhenti di kota tersebut dengan tujuan akan mengisi bensin. Sheriff tersebut langsung membukakan pintu dan membawa sebuah corong dan kompan untuk mengambil bensin di kota ini. Kisah akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Rich. Dia adalah seorang sheriff untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh warga yang ada di kota ini. Namun entah apa yang terjadi di kota tua yang sangat mengerikan, semuanya sudah terbengkalai, bahkan semua sumber daya sudah tidak ada. Ketika sheriff mendengar suara langkah kaki, ada seseorang yang sedang berjalan di balik mobil. Sheriff tersebut pun langsung penasaran. Oh, apakah yang terjadi di kota ini? Lalu tiba-tiba kemudian kita akan melihat sebelum semuanya terjadi, di mana dua sheriff yaitu Rich bersama temannya yang bernama Shane sedang melakukan patroli biasa di samping jalan. Mereka berdua terus saja melakukan perbincangan tentang keluarga masing-masing, yang katanya mereka pun akan melakukan sebuah pesta di sebuah tempat dan akan mengundang istri dan anak mereka berdua. Persahabatan dan persaudaraan mereka berdua sangatlah erat, bahkan akan menjadwalkan untuk saling bertemu. Tiba-tiba saja ada panggilan darurat untuk mengejar penjahat. Singkat waktu, seluruh unit yang berada di tempat langsung dikerahkan untuk menghadang penjahat tersebut. Rich bersama Shane pun langsung memasang sebuah ranjau di tengah jalan supaya bisa menghadang penjahat tersebut dan melakukan persiapan. Senjata termasuk juga apa yang dilakukan oleh para polisi siap untuk melakukan pertempuran. Tiba-tiba saja penjahat tersebut langsung muncul. Sungguh mengerikan, di mana penjahat tersebut langsung terkena ranjau yang ada di jalan dan menggelinding di tengah-tengah rumput. Tiba-tiba saja penjahat tersebut langsung mengeluarkan senjata. Tanpa diduga, Rich terkena tembakan dari para penjahat dan akhirnya dia pun harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Rich pun mendapatkan sebuah perawatan medis untuk bisa diselamatkan nyawanya. Alhasil, di mana Rich masih saja tidak bisa siuman. Singkat waktu entah berapa lama, Shane yang selalu mengunjungi Rich dan memasang sebuah bunga setiap harinya untuk bisa mendapatkan sebuah ruangan yang sangat segar. Akan tetapi Shane yang tidak bisa berdaya, dia pun hanya bisa berdoa saja semoga Rich baik-baik saja. Lalu ketika suatu hari Rich baru saja membuka matanya dan melihat dan melakukan obrolan bersama Shane, namun saat disayangkan entah kapan dia datang. Shane, you in the job. Oh, melihat bunga yang sudah layu bahkan kering. Entah berapa lama Shane tidak berkunjung bersama Rich, dan apakah semuanya yang telah terjadi, bahkan jam dinding telah mati. Kemudian Rich pun merasa penasaran, akhirnya dia pun memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur. Akan tetapi apalah daya dia yang masih lemah dan langsung sempoyongan. Nurse. Sebelum dia keluar, dia memutuskan untuk minum terlebih dahulu. Dan alangkah terkejutnya ketika Rich keluar dari ruangan, tiba-tiba saja ruangan rumah sakit sudah berapa lama ditinggalkan, bagaikan diobrak-abrik oleh angin ribut. Rich pun masih memikirkan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba saja dia melihat ruangan sebelah. Oh, GG sekali, seperti seseorang yang telah dikoyak oleh sesuatu. Rich pun terus saja berjalan dan melihat sebuah tulisan sebuah gudang yang katanya jangan dibuka. Melihat yang seperti itu, akhirnya Rich memutuskan akan keluar dari rumah sakit melalui tangga darurat karena lift yang ada di sini sudah tidak berfungsi. Rich pun langsung membawa sebuah korek api untuk menerangi jalan yang seadanya karena akan melalui sebuah tangga yang sangat panjang. Singkat waktu, langkah demi langkah,
akhirnya Rich pun menemukan sebuah pintu keluar dari rumah sakit. Sungguh mengerikan, bukan hanya di dalam yang telah diobrak-abrik, ternyata di luar sana sudah banyak sekali mayat yang sudah bergelentangan. Bukan hanya satu dua, bukan hanya puluhan, bahkan mungkin saja jika dihitung itu sudah melebihi ratusan. Dan Rich pun masih bisa berjalan dan belum bisa mencerna apa yang telah terjadi di dalam di dunia ini. Rich pun terus saja berjalan untuk bisa meminta bantuan. Singkat waktu, ketika itu juga Rich keluar dari rumah sakit dan melihat di halaman depan rumah sakit banyak sekali bekas pertempuran yang sangat mengerikan. Kemudian, ketika Rich akan pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja dikagetkan dengan makhluk aneh. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Rich pun pergi ke rumah menggunakan sepeda yang sedang nganggur dan langsung memanggil istri anaknya yang berada di rumah. Namun sayang sekali, entah berapa lama rumah ini telah ditinggalkan, Rich yang sudah shock dengan keadaan ini apakah mimpi atau nyata. This is real. Oh, dirasa-rasa inilah bukan mimpi tetapi nyata. Rich tidak bisa menemukan istri dan anaknya yang ada di rumah. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar meminta bantuan. Barangkali ada orang yang lewat. Ketika itu juga Rich langsung duduk di teras rumah dan dia pun melihat ada seseorang yang sedang jalan di tengah-tengah jalan. Oh, mungkin saja akan bisa ditanya untuk bisa meminta bantuan. Namun ketika dilihat-lihat, Rich tidak menyadari ada seseorang yang datang dari belakang dan langsung mengambil sebuah alat untuk memukulnya. Lalu tiba-tiba GG sekali. Rich yang semakin kebingungan dengan dunia ini, apa yang telah terjadi. Seseorang menodongkan senjata sampai-sampai dia pingsan. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Rich pun telah siuman. Dengan keadaan tangan sudah diikat dan katanya orang-orang tersebut sudah mengganti perban yang ada di tubuhnya. Namun laki-laki tersebut terusnya menanyakan apakah dia tergigit, tercakar atau terkena darahnya. Namun di mana Rich belum bisa memahami apa yang dikatakannya. Ya, dia yang bernama Morgan. Si Morgan inilah yang telah menolong Rich dengan keadaannya seperti ini. Walaupun mereka berdua, Morgan bersama anaknya masih dalam kewaspadaan yang sangat ekstra, mengatakan bahwa kita semua harus bisa saling menjaga dan harus terbuka. Daddy, listen. Lalu kemudian dirasa si Rich ini tidak berbahaya, Morgan pun langsung membawanya untuk makan bersama. Maka disinilah Rich pun langsung mengatakan ketika itu dia sedang mengalami sebuah luka tembak ketika menghajar para penjahat dan ditinggalkan di rumah sakit. Ketika siuman, semua dunia sudah seperti ini dan dia pun tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat dibawa ke rumah sakit. Lalu kemudian Morgan pun mengatakan mereka semua adalah mayat-mayat yang hidup atau yang disebut dengan zombie-zombie mengerikan. Bahkan yang lebih mengerikannya adalah mereka semua ganas, lapar dan haus darah. Tiba-tiba saja seseorang datang ke rumah. Hey, bumped the car. Went off. Oh, ternyata zombie-zombie tersebut sudah berkumpul karena melihat sebuah cahaya yang ada di dalam rumah. Akhirnya mereka pun menabrak sebuah mobil yang ada di halaman depan. Kemudian seorang zombie wanita pun langsung datang menatap mereka berdua dan langsung ditetap balik oleh si Rich yang masih penasaran. Akhirnya dia pun langsung terus saja mendekat dan membuka pintu. She's the mother of my child. Tak terasa, pagi pun telah tiba, di mana zombie-zombie yang telah berada di luar sedang melakukan tidur siang. Kita melihat Rich dan Morgan pun keluar rumah untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba saja masih ada zombie yang bergadang. Lalu tiba-tiba You alright? lalu kemudian kita kembali lagi kepada rumahnya Rich yang sudah berantakan.
untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apakah istri dan anaknya selamat dari insiden dan wabah seperti ini. Dan mereka berdua pun terus saja melakukan perbincangan. Mungkin saja Morgan pun langsung mengatakan bisa jadi selamat karena di sebuah kota yang disebut dengan Atlanta, mereka semua para pemerintah dan yang lainnya sudah melakukan penampungan. Tetapi menuju ke sana kita harus bisa persiapan. Kemudian kita melihat bahwa Rich pun membawa sebuah kunci gudang dan mereka pun akan bersiap-siap untuk menuju Atlanta. Pilot still on. Lalu setelah mandi dan bersih-bersih, akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Tetapi dalam perbincangannya, Morgan pun mengatakan kepada Rich tidak bisa pergi bersama-sama karena dia harus bisa menyelesaikan tugas, yaitu menemani istrinya yang sudah menjadi zombie. Maka Morgan pun harus bisa mengakhiri penderitaan istrinya yang sudah menjadi zombie tersebut. Singkat waktu, Rich pun langsung datang ke sebuah departemen sheriff untuk mengambil beberapa senjata dan akan melakukan sebuah pertempuran. Dan mereka berdua pun harus bersiap-siap. Ya, disinilah Morgan bersama Rich pun akan berpisah dan akan saling menghubungi beberapa menit yang lalu supaya bisa mendapatkan sebuah informasi dan perjalanan pun dimulai. See you, Dwayne. Beyond bastard. Didn't think much of him. So. Kemudian akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berbeda jalan. Di sisi lain kita akan melihat bahwa Rich yang sedang berhenti di suatu tempat untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Memang betul, di seluruh kota ternyata semua orang sudah tiada. Entah kemana mereka semua berkumpul. Kemudian kita kembali lagi kepada si Morgan yang terus saja menatap foto istrinya, di mana dia terus saja mengenang tentang masa lalu dan dia pun hari ini akan memutuskan untuk mengakhiri penderitaan istrinya yang sekarang sudah menjadi zombie. Dengan memasang foto di jendela, dia pun langsung mengambil sebuah senjata untuk membasminya. Oh, sungguh tiada daya upaya di mana Morgan harus bisa membunuh istrinya, tetapi dia tidak tega dengan keadaan seperti ini pun dia tidak mau istrinya dibunuh secara brutal. Kembali lagi kepada Rich yang masih dalam perjalanan, dia pun terus saja menyetelkan sebuah radio dan pada akhirnya ada seseorang yang menjawab. Can you hear my voice? Hey, hello? Damn it. Hello? Oh, mengerikan sekali. Tiba-tiba saja ternyata yang menjawabnya adalah Shane bersama para konco-konconya yang telah melarikan diri ke tengah hutan. Dan sialnya karena sinyal tidak sampai, akhirnya panggilan tersebut telah terputus. Kemudian kita akan melihat seorang wanita yang bernama Lori. Dia akan datang ke tengah kota untuk bisa meminta bantuan. Namun Shane bersama para yang lainnya terus saja menghadang, itu sangatlah berbahaya. Kemudian Lori pun langsung pergi ke kemah. Dia pun langsung bersedih karena mengingat suaminya. Akan tetapi Shane pun terus saja menguatkan untuk memulai hidup baru saja. Itu semua sudah berakhir, apalagi invasi zombie yang sangat mengerikan. Akhirnya Lori pun langsung dibujuk kuntul brewok. You tell me okay. It's not hard. Mom? Sayang sekali, adu gabrut telah gagal karena si bocah datang menemui ibunya. Kita melihat Lori yang terus saja mengingat suaminya yang berada di tengah-tengah kota. Dan ternyata Lori ini adalah istrinya si Rich yang sedang dia cari bersama anaknya. Yang sekarang Rich terus saja berusaha untuk menemukan mereka berdua. Kemudian karena kehabisan bensin, akhirnya Rich pun terus berjalan kaki untuk bisa meminta bantuan. Barangkali ada seseorang yang bisa diajak kompromi. Tiba di suatu tempat, akhirnya Rich pun mendatangi sebuah rumah dan memanggil untuk meminta bantuan.
Sungguh edan sekali. Pemilik rumah beserta isinya pun telah bunuh diri karena dia sangat ketakutan terhadap apa yang telah terjadi di dunia ini. Akhirnya Rich pun mencari cara untuk bisa keluar dari kota ini dan menuju kota Atlanta. Ketika itu juga dia melihat sebuah mobil, barangkali bisa dipakai. Ternyata kunci dan bensinnya telah habis. Dia pun harus bisa mencari cara untuk pergi ke Atlanta. Dan tiba-tiba saja dia melihat seekor kuda. Easy now. Yeah, we go. Good. Now come through. Let's go easy, okay? Whoa, easy. Singkat waktu, akhirnya Rich pun tiba di sebuah kota yang sangat sepi, di mana Rich hanya bisa mengendarai seekor kuda dan persiapan senjata yang sangat banyak. Dah betul-betul kota mati. Tetapi Rich terus saja berjalan untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Barangkali ada seseorang yang bisa ditanya, atau orang tersebut mendapatkan sebuah informasi. Namun sampai saat ini, lama Rich terus saja berjalan menyusuri kota demi kota, di mana ternyata tidak ada siapapun. Bahkan satu persatu zombie yang ada di tempat ini pun terbangun karena mendengar suara langkah kaki kuda yang ada di tempat ini. Akhirnya Rich pun terus berlari dan berjalan untuk menjauh tempat tersebut. Singkat waktu, akhirnya Rich pun mendengar suara gemuruh helikopter yang ada di atas sana. Dia pun langsung mengejar. Dan sekali, tiba-tiba saja ratusan zombie yang ada di kota ini pun langsung mengurung Rich bersama kudanya. Untung saja Rich bisa meloloskan diri dan dia pun langsung masuk ke bawah tank baja yang sedang nongkrong di tengah-tengah jalan. Tetapi para zombie tersebut terus saja mengejar. Rich pun langsung menembak satu persatu. Oh, namun apalah daya, Rich yang sudah kehabisan peluru, akhirnya dia pun tidak bisa berdaya dan memutuskan akan bunuh diri saja. Namun dia melihat ke atas, ada lorong memasuki ruangan tank baja tersebut dan dia pun akhirnya selamat. Akan tetapi di samping sana ada zombie yang baru saja terbangun. Puyeng sekali, Rich yang mengeluarkan tembakan di dalam tank baja. Akhirnya suara tersebut mendengung ke dalam telinga. Rich pun langsung memutuskan untuk keluar. Namun seluruh zombie termasuk juga senjatanya yang sudah dikerumi oleh para zombie. Akhirnya Rich pun memutuskan untuk masuk kembali. Oh, sungguh mengerikan. Rich akhirnya terjebak di dalam tank baja yang telah dikerumuni oleh para zombie. Sedangkan amunisi yang telah dibawa dari tank baja tersebut sangatlah sedikit. Dan harapan kali ini benar-benar sangatlah musnah dan sirna. Namun ketika Rich putus asa, tiba-tiba saja mikrofon yang ada di tank baja tersebut langsung menyala. Hey you, dumbass, cozy in there? Oh, sayang sekali episode 1 telah berakhir. Pertanyaannya adalah, siapakah yang telah menghubungi Rich di dalam tank baja? Apakah dia akan berhasil diselamatkan? Bagaimanakah nasib Rich selama ini? Jangan sampai kelewatan. Silahkan kalian subrek terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Dan tendang loncengnya supaya datang notifikasi ke handphone kalian. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.